Selamat malam Youters, baik semua ya. Malam ini kembali kita bertemu untuk berbicara tentang sebuah tema aman dalam lindungan Tuhan. Tapi Tante yakin kalau pengurus kasih tema ini bukan berarti anak muda belum pernah merasakan perlindungan Tuhan. Tante yakin semua sudah merasakannya, tapi kita akan lihat lebih dalam lagi tentang perlindungan Tuhan yang memberikan rasa aman. Kita akan baca di dalam Mazmur 125 ayat 1 sampai dengan 5. Nah, perikop ini judulnya udah nggak perlu dikurang, nggak perlu ditambah. Aman dalam lindungan Tuhan ya, Mazmur 125 ayat 1 sampai dengan 5 kalau kalian buka Alkitabnya. Dan perlindungan Tuhan ini memberikan rasa aman 100%. Gak 50%, gak 25%, tapi 100%. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana cara kerjanya supaya kita mendapatkan perlindungan daripada Tuhan. Security system itu mahal harganya ya, tapi dia punya syarat. Kita mau beli satu alat untuk sistem keamanan di rumah, itu ada cara kerjanya semua, ada syarat-syaratnya, bagaimana mengaplikasikannya. Kalau kita mau mendapatkan perlindungan Tuhan yang pasti memberikan rasa aman 100% dalam hidup kita, bagaimana caranya? Kalau kita mau nyewa bodyguard untuk melindungi diri kita akan datangnya kemana? Kita cari kemana untuk tahu? Kita pasti datang ke penyedia jasa itu kan? Atau kalau kita mau beli sebuah sistem keamanan dengan alarm-alarm, kita pun harus membaca di buku petunjuknya atau tanya ke jualan. Nah, bagaimana dengan perlindungan Tuhan? Kita akan lihat. Karena ini adalah Allah yang menyediakan perlindungan, Tuhan yang menyediakan perlindungan, maka kita akan lihat kepada Alkitab ya kan. Di ayat yang pertama kalau kita baca, di situ ada kata, orang-orang yang percaya kepada Tuhan adalah seperti gunung Sion yang tidak goyang, yang tetap untuk selama-lamanya. Nah, bagian pertama dari ayat ini adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Itu artinya bahwa perlindungan Tuhan berlaku hanya untuk orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Tetapi orang-orang percaya yang seperti apa yang bisa menikmati perlindungan Tuhan ini? Artinya bukan sekedar ketika orang bilang aku percaya kepada Tuhan langsung bisa menikmati perlindungan Tuhan, rasa aman yang diberikan oleh Tuhan. Contoh, misalnya satu beli alarm untuk bengkelnya. Nah, tapi dia nggak baca, dia cuma bilang ke tukang yang jual, ya saya percaya, sini saya beli. Ketika dipasang dia nggak baca, tetap aja kemalingan. Nah itu artinya kan dia nggak bisa menikmati si alarm yang tadi dia beli ya kan. Ada cara kerja yang harus kita lihat. Orang yang akan merasakan keamanan dalam perlindungan Tuhan ini adalah orang yang percaya bahwa Tuhan sanggup untuk melindunginya. Gimana kita bisa merasakan aman kalau kita bilang bener gak ya? Nih usahaku lagi terpuruk, bisa makan gak aku? Bisa gak aku menikmati jodohku ya? Tuhan sediakan gak? Nah kalau ada satu unsur ketidakpercayaan itu kita tidak akan pernah bisa merasa aman. Tapi ketika kita bilang bahwa Tuhan sanggup memberikan aku sandang pangan papan ketika usahaku terpuruk, ketika aku belum ada pekerjaan Tuhan siapkan pekerjaan, ketika belum aku ada jodoh aku akan dapat seorang yang paling baik yang Tuhan sediakan dan lain sebagainya. Artinya percaya benar seluruh aspek kehidupannya Tuhan sanggup lindungi. Yang kedua adalah orang yang percaya bahwa Tuhan punya cara yang terbaik untuk melindungi dia. Artinya kalau masih kita bertanya gimana caranya Tuhan ya ngasih jodoh gue, gimana caranya Tuhan ya membangkitkan usaha gue, gimana caranya ya Tuhan untuk memberikan kebutuhan gue mencukupkan. Nah itu artinya sama sekali itu jangan bilang kita percaya akan perlindungan Tuhan. Tidak akan pernah kita merasa aman dalam perlindungan Tuhan. Sekarang kita lihat bagian B dari ayat 1. Orang percaya disamakan dengan gunung Sion yang tidak goyang. Dia akan tetap selama-lamanya. Apa maksudnya? Jadi
percaya tadi, bahwa orang yang percaya tadi masih ada syaratnya lagi, ya, bahwa Gunung Sion berbicara tentang di mana tempat bait Allah didirikan. Itu artinya bahwa orang percaya yang akan mendapat perlindungan Tuhan adalah orang yang menjadikan hidupnya sebagai bait Allah. Gunung Sion yang tidak goyang artinya orang percaya yang tinggal diam di dalam Tuhanlah yang akan merasakan aman dalam perlindungan Tuhan. Nah, kalau keluar daripada Tuhan, dia tidak akan pernah merasakan perlindungan Tuhan. Boro-boro aman, perlindungan Tuhan aja gak dirasakan, ya kan? Jadi orang yang tinggal diam di dalam Tuhanlah yang akan menikmati perlindungan Tuhan, yang akan bisa mendapatkan perlindungan Tuhan dan akan merasakan aman dalam perlindungan Tuhan itu. Yang ketiga adalah kehidupan orang percaya yang mau dipimpin oleh Tuhan, dialah yang akan bisa dilindungi oleh Tuhan dan akan dapat merasakan aman dalam lindungan Tuhan itu. Kalau kita masih suka jalani hidup kita, kata Tuhan suruh ke kanan, kita ke kiri, kita tidak akan pernah bisa merasakan perlindungan Tuhan. Dan bahkan boro-boro aman, dilindungi aja susah, orang kita mau-maunya sendiri, ya kan? Nah, sekarang bentuk perlindungan apa sih yang akan kita dapat dari Tuhan? Seperti apa bentuk perlindungan Tuhan itu? Kita lanjut lihat ayat yang kedua. Yerusalem, gunung-gunung sekelilingnya, demikianlah Tuhan sekeliling umatnya dari sekarang sampai selama-lamanya. Nah, Yerusalem adalah sebuah kota yang dikelilingi oleh gunung-gunung. Ini maksudnya jadi perlindungan Tuhan yang pertama adalah dia akan memagari kita orang yang percaya. Seperti Yerusalem yang dikelilingi oleh gunung-gunung, kalau orang mau masuk ke Yerusalem berarti dia harus lewat gunung itu. Sama, hidup orang yang percaya yang dilindungi oleh pagar Tuhan, artinya tidak akan sesuatu pun terjadi dalam hidup kita tanpa sepengetahuan Tuhan. Harus lewat Tuhan dulu, gak semena-mena sesuatu bisa terjadi dalam hidup kita, kecuali kita hidup di luar pagarnya Tuhan. Ya, berikutnya apalagi bentuk perlindungan Tuhan yang akan diterima oleh orang yang percaya. Kita lihat ayat yang ketiga. Tongkat kerajaan orang fasik tidak akan tinggal tetap di atas tanah yang diundikan kepada orang-orang benar, supaya orang-orang benar tidak mengulurkan tangannya kepada kejahatan. Artinya bahwa tanah orang benar itu artinya hidup orang percaya tidak akan dijajah. Benar ya, di sini maksudnya tidak akan ditindas oleh kejahatan, artinya hidup kita dimerdekakan oleh Tuhan. Satu bentuk perlindungan Tuhan adalah kita diberikan sebuah kemerdekaan, ya, bukan hidup dalam penindasan atau ikatan kejahatan. Hidup orang percaya sudah dimerdekakan melalui salib Kristus, sehingga iblis tidak lagi mengikat kita menjadi hambanya. Oke, kita lanjut ke ayat yang berikutnya, bentuk perlindungan Tuhan yang lain, yaitu dari ayat 4. Lakukanlah kebaikan ya Tuhan kepada orang-orang baik dan kepada orang-orang yang tulus hati. Apa maksudnya ini? Nah, walaupun kita sudah dimerdekakan dari dosa, kita sudah tidak ada di dalam ikatan atau penjajahan iblis, tetapi kita masih hidup di dalam darah dan daging yang punya hawa nafsu. Nah, ini Tuhan tahu bahwa kita tidak mampu berbuat sendiri, berbuat yang baik, yang berkenan. Kalau kita ada di dalam perlindungan Tuhan, Tuhan akan memberikan Roh Kudusnya untuk menolong hidup kita supaya kita mampu melakukan perbuatan-perbuatan yang berkenan kepada Tuhan. Luar biasa kan? Oke, kita lanjut ya ke ayat yang terakhir, ayat yang kelima. Pemuda jangan tutup dulu, harus sempurna kalau belajar segala sesuatu biar kita juga dapat perlindungan yang sempurna daripada Tuhan, ya. Tetapi orang-orang yang menyimpang ke jalan yang berbelit-belit, kiranya Tuhan mengenyahkan mereka bersama-sama orang-orang yang melakukan kejahatan. Damai sejahtera atas Israel. Apa maksud daripada ayat ini? Orang yang berlindung pada Tuhan bukan artinya Tuhan melindungi kita secara diktator. Kita nggak boleh ini, nggak boleh itu, nggak boleh ngapa-ngapain, nggak bisa apa-apa, kita nggak bisa memilih. Tidak itu, tetapi kita masih memiliki free will. Nah, buat apa free will itu? Ya, nah Tuhan tidak mau menjadikan kita seperti anak bayi, anak-anak yang terus dilindungi sama orang tuanya, kalau ke sana dilarang ke sini tuh. Tetapi free will ada untuk kita menjadi dewasa. Karena kalau kita nggak dewasa rohani, kita tidak akan sampai kepada tujuan Allah untuk kita bersama dengan Dia. Itu sebabnya Allah melindungi kita dengan free will untuk mendewasakan kita. Tetapi kita tahu bahwa free will kita akan kita pakai dengan pimpinan Allah
Roh Kudus. Bersama dengan Roh Kudus, kita akan bisa mengendalikan free will kita untuk kita tetap menjadi orang yang takut akan Tuhan dan menjadi pelaku-pelaku dari firman Tuhan. Akhirnya, kalau kita mau mempunyai hidup yang aman dalam lindungan Tuhan, kembali kepada kita sendiri. Maukah kita percaya akan perlindungannya? Maukah kita percaya akan caranya Tuhan melindungi kita yang seringkali mungkin tidak sesuai dengan cara kita dan kemauan kita? Dan maukah kita percaya akan waktunya Tuhan? Waktu Tuhan seringkali membuat kita cemas, waktu Tuhan seringkali membuat kita ragu, membuat kita khawatir. Tapi percayalah, Tuhan itu sempurna adanya. Tuhan Yesus memberkati kaum muda. Shalom.